Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan ketua untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Perkenankan ya Allah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melakukan wajib nasional yaitu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada anak yang nggak masuk nak? Iya, ini ada yang kurang nampaknya nak. Ada satu orang nih yang nggak datang. Siapa nak? Lutfi. Kenapa dia nak? Oh iya, sakit dia ya? Iya. Iya. Sudah berapa hari nak? 2. Ya, sudah 2 hari. Semoga Lutfi cepat sembuh ya nak ya. Iya. Nah, Ibu ingin memberikan soal ya. Soalnya gini. Apa yang membuat alam sekitar ini menjadi indah? Ada yang tahu nggak nak? Kenapa alam kita ini menjadi indah sayang? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ada Iya, coba silakan Dinda. keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Kemudian ada lagi apa nak? Iya, silakan ada. Pemandangan alam. Nah, ada lagi?
Ada lagi? Ya, berarti yang membuat alam sekitar ini menjadi indah itu ada beberapa faktor ya, yaitu yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Jenis tumbuhan. Iya, jenis tumbuhan, hewan, ya nak ya. Kemudian pemandangan alam. Nah, pemandangan alam ini apa saja sih? Gunung. Ada danau, ada gunung, ada laut. Ya, itu namanya pemandangan alam yang diciptakan tersendiri, bukan buatan. Kemudian cahaya dan warna. Nah, apa itu cahaya dan warna? Cahaya misalnya apa nak? Cahaya matahari, cahaya senja, kemudian ada cahaya malam. Nah, kemudian warna. Warna itulah yang memberikan keindahan. Contoh warna apa? Ada warna merah, warna kuning, warna biru, dan banyak lagi warna-warna. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan prinsip unsur seni rupa? Ada yang jawab? Ada yang bisa? Iya, silakan Ulfa. Prinsip seni rupa merupakan kaidah, aturan, atau pedoman dalam berkarya seni rupa. Iya, dalam berkarya seni rupa. Contohnya apa? Misalnya ada titik, ada garis, apa lagi nak? Warna. Ada warna, apa lagi? Bidang, ruang, kemudian bentuk, tekstur, apa lagi? Gelap, terang, warna. Apa itu warna? Yang sudah kita jelaskan tadi, warna, misalnya warna merah, kuning, dan biru, dan banyak lagi warna-warna yang lain. Kemudian tekstur, ada teksturnya. Tekstur itu indra peraba ya. Merasakannya dengan indra peraba. Apa saja tekstur itu? Contohnya apa? Kasar, halus, lembut. Nah, kadang ada yang bisa lama nih. Nah, terasa nggak tuh biasanya? Terasa. Ih, kasar kali ya. Berarti tekstur kulitnya kasar. Mungkin dia bekerja keras. Ya, ada juga sebagian yang lembut. Biasanya pada siapa nih yang lembut? Pada wanita. Tapi ada juga yang kasar ya. Ya, kemudian ada satu lagi. Nah, apakah semua objek di sekolah maupun di alam sekitar memiliki unsur seni? Ya. Hah? Ya, unsur seni? Ya. Siapa yang jawab? Iya. Unsur seni dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di alam sekitar. Iya. Berarti unsur seni rupa ini dalam berbagai aspek ditemukan dalam berbagai aspek, yaitu baik di sekolah maupun di alam sekitar. Contohnya, misalnya di sekolah, apa itu nak? Lukisan. Ada yang tahu lagi contohnya apa? Taman sekolah. Iya, taman Sekolah. sekolah. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Iya, silakan keluar. Iya, interior, desain interior ya. Nah, contohnya apa? Kelas, perpustakaan, desain interior, didesain, ya, interior didesain. Bagaimana sih bentuknya, kalau kelasnya seperti apa, perpustakaan itu seperti apa. Nah, kemudian yang di alam sekitar, apa contohnya? Apa nak? Gunung. Kemudian? Iya, danau. Bentuk dan warna bunga, misalnya. Bunga itu kan macam-macam. Ya? Bentuk dan warna bunga. Kemudian ada pola dan tekstur alam, kemudian cahaya dan bayangan. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Tentang unsur seni rupa melalui ritme dan pola. Ya, apa tadi nak pembelajaran kita hari ini? Iya, mengenal unsur dan prinsip seni rupa pada objek sekitar kita. Yang pertama kali tentang ritme dan pola. Oke, baiklah tayangannya.
unsur yang lain. Ya. Ingat ya nak, ini namanya ritme satu unsur. Polanya satu ya. Nah kemudian pola. Apa itu pola? Susunan unsur-unsur seni rupa yang disusun dengan perataan tertentu. Nah dia ada dua, yaitu simetri dan asimetri. Apa itu simetri? Iya, kanan kiri atau atas bawah sama. Asimetri tidak sama. Nah ini ada pola simetri yang kita ketahui tadi, kanan kiri atas bawah itu sama. Contohnya apa nih? Ada kuku. Seperti kalian buat layangan. Pernah buat layangan? Itu menggunakan pola simetri. Kemudian asimetri. Apa tadi asimetri nak? Tidak sama. Iya, tidak sama. Nih perbedaannya. Nah kemudian selanjutnya warna. Pantulan cahaya pada benda yang memiliki unsur cahaya tertentu. Warna terdiri atas 3 jenis, ya yang kita ketahui. Warna itu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ini warna primer. Warna primer adalah warna dasar. Merah, kuning, biru. Harus kalian ingat. Primer adalah warna dasar. Hanya 3 warna, tidak ada dengan warna lain. Kemudian
belajar tentang apa tadi? Iya, sudah banyak ya belajar tentang warna, ada tekstur, gelap terang. Untuk apa itu nak? Untuk menghasilkan suatu karya seni yang sangat menarik. Kalian juga, apakah pernah membuat karya seni? Pernah ya, membuat karya seni. Dengan adanya pelajaran ini, kalian harus bisa menggunakan pelajaran ini. Misalnya dari warnanya, ya nak ya, dari warnanya harus bisa kalian gunakan dalam berkarya seni. Kan sering menggambar nggak? Sering menggambar nak? Iya, menggunakan warna. Oke, selanjutnya karena sudah paham, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Paham. Sudah paham nak? Sudah. Ya, kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas. Ya, ada beberapa kelompok. Ya, ibu pikir ini sudah bisa ya kelompoknya ya. Sudah selesai ya? Ya, walaupun ada yang lebih nggak apa-apa. Ibu akan membagikan kelompok. Ya, ada tugas bagi ibu kalian. Nah, tugasnya ini adalah setelah kalian kerjakan, nanti harus kalian menampilkan ke depan. Apa itu namanya? Presentasi. Iya, presentasi. Apa sih yang kalian kerjakan? Iya. Ini menggunakan apa nak? Unsur warna. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian beri jawaban. Ada apa pensil warnanya nak? Ada. Ya, fotokopi dulu. Udah itu baju mas. Iya, nggak apa-apa. Ada dong, semua pasti kenal. Nanti kepingannya berwarna ya. Itu diwarnai saya. Itu kan ada. Ya, boleh. Iya. Satu orang satu ya. Kemudian ada pertanyaannya. Oke, udah dapat semua nak? Udah ya? Ya? Iya, iya, ini juga nih. Boleh.
Warna kesukaan kalian pun boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Apa? Iya. Setelah selesai diwarnai, ya kalian bisa persentasekan paper. Nah, ini warnanya harus lebih jelas lagi ya. Nah, warnanya harus lebih diperjelaskan lagi. Warna yang kalian gunakan boleh memakai warna primer, ya, sekunder, tersier. Nah, cara mewarnainya nak, nah, jangan terlalu keluar ya, biar nampak lebih rapi. Ya. Nih hapus yang keluar nanti hapus ya. Nih yang keluar hapus. Iya. Nah, cara mewarnanya juga harus searah. Yang keluar, nah ini yang keluar dihapus ya, nak, dihapus. Harus searah ya, nak ya. Jangan satu sana melintang ada yang belakang. Harus searah.
keluar ya. Nah, harus rapi. Kalau memberi warna itu harus searah ya. Dapat ya searah. Nah, jadi dia nampak lebih rapi. Boleh. Warna itu tergantung dengan keinginan kalian. Boleh. Kalau campur warna apa, Nak? Warna tersier. Bagus. Merah tersiar, hijau spring. Ya. Merah tersiar. Ya, merah itu primer. Hijau spring ya. Kalau udah selesai, boleh dipresentasikan ke depan. Apalagi? Yuk, warnanya terus. Apa? Sudah. Nanti setelah selesai kalian presentasikan, kemudian akan dinilai ya, Nak ya. Nanti ada penilaiannya. Nah, jadi buatlah seindah mungkin, serapi mungkin, ya. Udah siap, Nak? Iya. Udah. Gini aja.
Ya, lebih banyak menggunakan warna ya. Nih, warnanya harus lebih dipertegas lagi nak. Nah, ini belum ada menutupi ya, ini belum menutupi. Biar lebih sempurna, biar lebih bagus. Nah, padukan lagi. Ya. Ini juga warnanya biar lebih bagus lagi, tambahkan lagi warnanya. Ini juga boleh. Nah, ini boleh diperpadukan lagi warnanya. Warna boleh. Waktu menggambar 15 menit lagi. Ayo, sudah siap? Itu warnanya boleh diberikan lagi supaya nampak lebih jelas. Mandi. Iya, ada satu lagi. Udah sana. Dia semua maju. Kalau namanya persentase, semua harus maju ke depan. Ini warnanya nah, ini warnanya diapa lagi, ditambah lagi. Masih ada nampaknya, ini ada nampak seperti ini. Nah, seperti ibu bilang tadi, kalau memberi warna itu harus searah. Harus searah. Biar nampak lebih rapi. Oke, udah? Mama Mika udah? Ayo, waktunya tidak banyak lagi. Ayo.
Kalau warnanya kurang dipertegas lagi ya nak ya, lebih diwarnai lagi. Waktunya 12 menit lagi. Boleh ditambah lagi warnanya biar nampak lebih menarik lagi. Ya, warna yang jangan keluar nak ya. Nanti kalau ada yang keluar boleh dihapus. Warna itu harus sama. Gimana? Boleh dicek, boleh. Terserah sama kamu. Bagaimana supaya menghasilkan warna itu yang lebih menarik, gambarnya itu lebih cantik. Ya? Ya, boleh. Ini warnanya masih banyak kosong nih, ya. Tambah lagi. Ingat ya, apa yang kalian kerjakan ini akan ada hasilnya, ada penilaiannya, ya, kerapiannya, kemudian warnanya, menarik tidak, itu dia. Terserah, boleh dicek, boleh, ya keinginan kamu lah bagaimana. Boleh dicek. Itulah tugas kalian. Biar gambar itu nampak menarik. Bagaimana? Oh, boleh.
Nih memberikan warna ya. Nah, ini keluar nih. Ya, jangan ada yang sampai keluar-keluar nah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Waktu menggambar 5 menit lagi. Ayo, selesaikan dulu nak. 5 menit lagi. Hah? Ya. Sudah? 2 sudah selesai? Oke, udah selesai? Sudah selesai?
Ya, ada tanggapannya? Boleh beri tanggapan nak pada kelompok 2? Oke, baik, berdiri. Kami dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan untuk kelompok 2. Hasilnya sudah bagus dan rapi. Sekian, terima kasih. Iya, ada lagi kelompok lain? Boleh, silakan berdiri. Alisa. Saya dari kelompok 3 ingin bertanggapan tentang kelompok 2. Kelompok 2 karyanya sudah bagus dan cantik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak coba gambar siapa yang paling bagus? Gambar siapa tadi yang paling bagus? Silakan hasil diginikan. Nah, apanya yang kelihatan bagus nak? Kenapa paling bagus dia? Ya, dalam pengambilan warna. Dia memakai warna apa nak? Merah dan hitam. Merah tadi warna apa? Iya. Hitam? Bundar. Warnanya? Iya. Itu pencampuran dari warna primer dan bundar. Siapa lagi yang paling bagus nak? Ayo, lihatkan saya. Lihatkan. Nah, siapa lagi nak yang paling bagus? Taufik. Nahda. Iya. Kenapa nak? Dia beri apa? Warnanya bagus. Pemilihan warnanya yang tepat ya. Warnanya lebih cerah. Nah, kemudian si Nahda. Iya, dengan Nahda. Rapi. Apa lagi? Warnanya lebih tampak hidup atau cerah ya. Nah, ada lagi nak? Ikhlas. Mana ikhlas? Iya, ikhlas. Warnanya? Hah? Oke, rapi. Ya? Oke. Oh, baiklah. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih sudah menampilkan hasil karya kalian sendiri, dan terima kasih pada kelompok-kelompok lain yang telah memberikan tanggapan. Nah, jadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa dalam membuat gambar ini harus memiliki ide yang kreatif. Ya, kenapa? Agar ritmik yang dibuat menarik dan indah. Ya. Nah, kemudian menciptakan pola yang membantu menyeimbangkan komposisi dan membuatnya lebih harmonis. Ya. Jadi, materi ini menerapkan unsur dan prinsip seni rupa. Itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena para seniman apa? Ya, karena para seniman ini membuat karya seni rupa ini bertujuan untuk menghasilkan karya yang baik, menarik dan indah. Inilah hasil kalian tadi. Kenapa warna-warnanya sudah ada yang sudah ada tadi yang dibilang, oh warna ini bagus. Nah, terima kasih ya, karena hari ini kalian sudah mengenal unsur-unsur seni rupa melalui ritme pola. Nah, apa sih kegunaannya kita belajar tentang seni rupa ini? Apa ada kegunaannya nggak? Apa kegunaannya? Ayo, siapa yang tahu? Agar menghasilkan karya yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Nah, jadi dalam karya seni ini
lengkapi? Hah? Ayo, lukisan bunga yang ada di belakang di dinding itu. Kenapa? Kenapa nampak lebih bagus? Warnanya karena ada warna. Itulah tadi warna dan bentuk bunga. Semua berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya nak ya? Iya. Kalian memakai warna apa? Baju apa? Warna apa? Warna putih. Kemudian celananya atau roknya warna apa? Warna merah. Itulah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita gunakan? Ya, Irawan ya. Nah, kamu, oh hari ini saya memakai tas warna kuning misalnya. Nah, ya, pakai warna kuning. Nah, itulah tujuan kita untuk belajar tentang unsur seni. Supaya apa tadi? Untuk menghasilkan karya seni yang lebih menarik. Oke, Ibu akan memberikan siapa sih yang paling bagus hari ini ya? Siapa kira-kira? Siapakah yang paling bagus hari ini? Apakah kelompok 1? Apakah kelompok 2? Atau kelompok 3? Ada yang memberi masukan? Kelompok siapa kira-kira yang paling bagus? Ada? Ayo, siapa nih? Kelompok mana nih yang bagus? Ada? Kelompok 1. Ya, kita harus percaya diri dong, ya kan? Harus percaya diri dong. Jangan bilang kelompok 2. Kelompok 1 lah Bu, seperti Ulfa bilang. Kelompok 1 lah Bu paling bagus. Boleh juga kelompok 3 lah Bu. Kita harus percaya diri dengan hasil karya kita sendiri. Iya, semuanya sudah bagus. Ya, pengambilan warnanya sudah bagus. Cuma ada sedikit mungkin kurang rapi dalam mewarnainya. Ada yang mengambil warnanya belum berapa belum berapa terang, jelas kontrasnya. Nah, jadi pengambilan warna itu juga ada nilainya. Ya nak ya. Oke, jadi keputusan Ibu yang paling bagus. Ya semua udah bagus ya. Semua sudah bagus. Kelompok 1, 2 dan 3 semua sudah bagus. Tapi ada satu yang lebih menarik menurut Ibu ya, yang sudah Ibu nilaikan dari pemilihan warna. Sudah bagus, kerapiannya juga sudah nampak lebih rapi. Nah, ini tingkatkan lagi ya nak ya, kerapiannya tingkatkan, kemudian ada pengambilan warna. Oke, Ibu putuskan yang paling bagus dan menarik adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya, Ibu ada sesuatu nih ya. Ada sesuatu. Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak? Oh, ini untuk kelompok 2 aja, boleh nggak? Boleh nggak untuk kelompok 2 saja? Mau nggak? Siapa yang mau? Iya, boleh. Semua akan Ibu beri ya. Ibu akan memberikannya. Tapi ingat, pembelajaran kali ini harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setiap ada pelajaran, boleh kalian gunakan warna-warna yang lebih bagus lagi dan menarik lagi. Iya, tepuk tangan dong. Yang lain kita kasih
simbol. Oke, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan ketua, boleh kita berdoa sebentar. Oke, anak ibu, ingat ya, setiap apa yang kita kerjakan ini harus ada kita pikirkan terlebih dahulu dalam baik itu dalam mengambil suatu tindakan, baik itu perkataan, ya. Ingat, jangan suka berkata itu nasihat dari ibu. Ya, jangan suka membuli. Nah, ini seringkali kejadian membuli ya. Ingat, tidak boleh berkata kotor dan membuli